Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Wisnu Raffi Sandipudia Perdanta. Pada video kali ini saya akan membuat sebuah tampilan website sederhana seperti contoh sini. Contoh di sini ya, website sederhana. Di sini teman-teman bisa lihat ada gambar. Ini ada di bagian header. Lalu di sini ada bagian juga navbar ya juga di sini di sini konten, di sini ada gambar, di sini juga ada footer. Oke, tanpa langsung basa-basi langsung kita eksekusi. Oke, di sini kita akan buat terlebih dahulu ya header. Dari sini kita akan beri tulisan sebentar ya teman-teman. Kita akan beri selamat datang di halaman web. Oke, halaman pengenalan web. Oke, selamat datang di halaman pengenalan web. Oke, selanjutnya kita akan elemen main ya, kita akan bagi elemen main. Lalu di elemen main ini kita akan taruh sebuah kelas ya, div dengan nama kelasnya itu navbar. Setelah itu kita akan kasih dia elemen anchor kalikan dengan 5, ada berisi beranda. Ini kita beri ada beranda. Lalu di sini ada profil galeri, terus ini tentang kami, lalu ini, lalu ada sini kita buat kelas baru yang namanya login. Oke, di sini kita akan pisahkan oke. Selanjutnya kita akan terlebih dahulu styling untuk bagian header. Di bagian header kita akan beri background image. Itu kita langsung preview image. Kita menggunakan URL, tab, set image, kita pilih selamat datang. Oke, tapi sebelumnya ini bisa akan menambahkan body ini. Kita taruh marginnya 0 pixel, lalu padding 0 pixel. Kemudian kita akan masuk ke font family supaya lebih lebih formal. Kita menggunakan Times New Roman.
Lalu kita akan beri dia border ini total 5 pixel, 3 saja pixel. Lalu tipenya solid, warnanya putih. Kita beri ini saja. Oke, lanjut di bagian header kita akan melakukan styling lagi. Kita akan berikan bagian posisi itu 21% ya, nanti itu 20% lagi. Ini persen yang pertama ini merujuk pada posisi secara vertikal ya. Kalau yang kedua itu secara horizontal. Oke, kita akan buat yang kedua itu ada verticalize. Lalu kita akan berikan yang auto, terus display kita berikan keduanya fleksibel. Kemudian untuk height-nya dia kita akan tingginya tuh 3 pixel saja. Justify content ya, supaya teksnya itu ke tengah. Justify content ini karena kita menggunakan apa namanya, menggunakan flex. Lalu align item center, lalu paddingnya kita beri 80 pixel, 20 pixel. Oke, selanjutnya kita beri text shadow, kita bikin color dulu supaya tidak bertabrakan warnanya. Kita beri color ini. Oke, setelah itu kita beri text shadow-nya itu 3 pixel, lalu 5 pixel, dan juga 7 pixel. Untuk 3 pixel ini, yang pertama yaitu akan mengatur posisi secara vertikal ya. Lalu di sini yang kedua secara horizontal. Lalu di sini tingkat blurnya ya. Di sini kita akan berikan warna aja gray. Oke. Mungkin dan berikan header A1. Oke, di sini saya kemudian judul. Oke, A1. Coba kita ubah di sini, kita akan coba. Kita lihat, bisa lihat dia akan sedikit ke bawah. Sini kita terus 10. Oh sorry, saya sedikit kesalahan. Untuk pixel yang kedua di sini itu akan mengatur text shadow-nya itu secara vertikal. 5 pixel. 3 di sini akan mengatur dia posisinya itu secara horizontal. Tiga. Oke, lanjut ke sini, kita akan masuk ke bagian nah baru teman-temannya bagian sini kita akan beri sebuah
Oke, di sini kita akan memasukkan sebuah div baru. Kita akan beri nama dia container. Lalu dalam ini nanti akan berisi konten-konten ya, konten ya, konten sih sebenarnya, tapi membungkus dari beberapa konten. Di sini kita akan berikan div lagi dengan nama kelas sidebar. Lalu di dalam sidebar kita akan beri navigasi. Kita akan isi dia dalam nav. Kita akan beri UL. Kita akan buat sebuah navigasi bar, tapi menggunakan list ya, another list. Lalu kita akan berikan list lagi, lalu kita akan berikan anchor. Kita samakan dengan ini bagian atas, kita kalikan dengan 5 ya. Nah, 6 sorry 5 sorry 5. Oke, sini kita rapikan dulu. Rapikan saja. Rapikan. Oke, di sini kita beri jangkar atau panggar. Lalu di sini kita akan beri beranda. Di sini profil, galeri, dan juga tentang kami. Profil, galeri, kami. Oh iya, kurang kontak juga tentang kami. Di sini kita satu kontak. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian konten. Jadi setelah di sini dalam kontainer kita akan memberikan sebuah div baru dengan nama kelas konten yang berisi gambar juga teks order iso. Ini kita masukkan gambar, lalu ditambah dengan sebanyak tadi sebelumnya ada judul, berarti kita menggunakan H1, tambahkan lorem ipsum sebanyak 4 paragraf. 1, 2, 3, 4. Oke. Lorem ipsumnya kalikan 4. Oke. Di sini kita masukkan gambar ini teman-teman, gambar ini kita menggunakan ini, kita manggilnya dalam folder menggunakan absolute file, terus ini WhatsApp, kita
Alternatif ini merupakan sebuah atribut yang bekerja ketika sebuah gambar itu tidak dapat ditambahkan oleh browser ya. Kita berikan sebuah quotes gambarnya, quotes image. Oke, di sini ada katanya pertemuan, kita beri kata pertemuan kesekian. Sekian, lalu ya benar pertemuan sekian. Selanjutnya di sini kita akan berikan lorem ipsum, lorem Oke, selanjutnya kita akan buat sebuah apa ya, untuk bagian footer kita akan buat terakhir. Ini kita masuk ke styling. Nah, selanjutnya kita akan stylenya pada select secara urutan saja ya. Untuk ke bagian sini nav, kita berikan property display itu flexible, lalu background colornya itu kita berikan background color ya, background color gray, bagian nav gray, lalu paddingnya kosong padding sebanyak nilainya x pixel. Lalu untuk bagian kita pisahkan dulu ya supaya nanti untuk sini tidak gandeng. Kita menggunakan selektor A diikuti elemen selanjutnya, nanti akan menampilkan ini. Oke, di sini kita berikan karena gambarnya di sini menggunakan tulisan warna putih, berikan warna putih. Colornya white. Lalu kita akan menghapus garis di bawahnya karena kita menggunakan anchor. Di text decoration kita text decoration kita berikan nilai non, garis di bawahnya akan terhapus. Lalu pada bordernya itu kita menggunakan bordernya kita beri 3 pixel solid black. Lalu background colornya kita beri gray, cuma kita akan sedikit lebih sini saja. Oke, pas mungkin. Lalu border radius supaya tidak lancip ya, maksudnya kita berikan 5 pixel saja. Lalu untuk pixel, lalu di sini kita berikan paddingnya itu 5 pixel 10 pixel. Oke, supaya tidak berubah, supaya tidak terlalu menempel ya ke dalam sih.
boxnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke styling pada numbers. Ini sudah, tapi sebelum itu saya akan ada sedikit kesalahan ya teman-teman. Kita akan masukkan dia ke dalam sebuah elemen nav ya, elemen nav supaya secara semantik itu lebih mudah. Oke, kan berupa sebuah navigasi yang makanya kita harus masukkannya ke dalam sebuah elemen nav. Di sini mungkin saya akan mengubah sedikit selektornya karena ada kesalahan. Kenapa di sini tidak muncul warna abu-abu? Saja karena saya menggunakan kelas, sedangkan di sini seharusnya langsung menggunakan selektor elemen. Oke, langsung muncul ya. Oke, lanjut pada bagian kontainer. Pada bagian kontainer kita akan berikan setiap navigasi bar ini itu memiliki background warna biru ketika kursor diarah. Oke, kita akan berikan selektor nav diikuti over. Kita menggunakan classes pseudo dengan background color warna biru, blue. Oke, itu sudah berubah ya. Di sini mungkin saya akan sedikit agak terang. Oke, sudah pas segini. Kita lanjut ke bagian kontainer. Selain kontainer, kita akan berikan dia properti display fleksibel. Jadi langsung mata bawah ya. Lalu akan berikan dia marginnya kita akan berikan nilai auto ya, auto. Lalu shadingnya kita berikan 10 pixel. Oke, pixel. Kemudian di bagian sidebar terus ini kita akan hapus, kita akan berikan warna yang ganti warnanya biru jadi hitam, black. Muncul sidebarnya, mungkin di sini sidebar, seharusnya sidebar yang dulu kita akan sidebar, kita akan berikan dia display flex saja. Lalu untuk lebarnya, lebar dari sini keseluruhan kita akan berikan dia 18% lebarnya. Lalu kita menggunakan background color grey. Itu kita cek di sini dia sedikit jorok ya.
Berarti di bagian kontainer ini kita akan, nah oke, pas. Oke, di sini kita tidak akan memberikan color karena pada sidebar, pada kontainer kita sudah memberikan langsung pada bagian sini tadi sudah ada warna untuk navbar A. Oke, navbar A di sini. Untuk navbar oke. Selanjutnya kesalahan teman-teman. Sini seharusnya margin, sini kita beri margin 3 pixel, lalu kita akan sini mungkin tidak akan pewarnaan karena ada bagian sidebar. Yang sidebar sini dia sudah terinclude warna abu-abu ini. Nah, kita menggunakan selektor, lalu di sini kita beri dia posisinya relatif, lalu kita berikan leftnya posisinya turun di kiri, lalu margin leftnya kita berikan margin leftnya pixel juga, lalu padding left itu not juga ya, kayak dari ruang kosong. Lalu pada bagian sidebar A ya, sidebar A ini kita berikan warna hitam, lalu kita akan sedikit perbesar untuk ukurannya menggunakan font size ya, large saja. Oke, masuk ke bagian konten. Di sini konten kita akan berikan background color dengan warna sedikit abu-abu, cuman agak lebih terang ya. Oke, pas. Lalu untuk lebarnya kita sesuaikan yang tadi, karena 15 kita di sini pakainya 84 supaya tidak 4, lalu P-nya kita menggunakan 15 pixel saja. Kemudian marginnya bikin 0 pixel. Terus
Di sini kita akan menggunakan oke, karena di sini kita menggunakan lorem ipsum, teman-teman. Lorem ipsum nanti kontennya itu kita akan berikan ukurannya itu medium saja, tidak perubahan teman-teman, cuman sama saja. Lalu untuk justify konten ya, berikutnya kita bikin flex start, jadi nanti dia akan berada di atas, di atas sini. Lalu kita akan masuk ke image, kita akan masuk ke bagian image. Sini kita akan mengubah ukurannya dengan menggunakan property width ya, lebarnya itu nanti kita berikan 30%. Lalu kita berikan supaya dia agak berada di sisi kanan, kita menggunakan float ya, dengan value-nya right. Oke, berarti di sini. Lalu kita akan berikan bordernya pakai properti border saja, lalu diikuti dengan kita akan berikan ketebalannya atau 50 saja supaya lebih kelihatan. Lalu diikuti stylenya, warnanya kita beli warna putih saja. Oke, lalu masuk ke bagian border radius ya, supaya sisinya ini tidak lancip. Radius kita beri x. Oke, pas teman-teman. Lanjut pada bagian teks saja, sini teksnya mungkin kita akan buat sebuah div baru. Ini kita akan berikan kelasnya nama teks ya. Kita pindahkan ke sini karena kita akan mengubah stylenya. X ini. Oke, sebenarnya teman-teman, kalau kita melihat dengan gambar sini sudah hampir mendekati, cuman jika kita menggunakan live server nanti gambarnya akan sedikit berbeda, tidak sesuai, karena sini kan kita menggunakan sebuah display fleksibel. Tapi jangan sini kita menggunakan live review, maka dia akan mengecil ya ukurannya. Sini saya akan mungkin saya akan kesalahan teman-teman, saya lupa menambahkan noise. Terus kita kalikan sebanyak 4 kali. Oke, di sini kita masukkan pertama. Oke, sudah bentuk list sesuai gambar. Sini kita akan mengatur pada bagian
teksnya teman-teman ya. Teks kita akan bikin dia untuk lebarnya kita boleh seperti maksimal width, artinya maksimal dari lebarnya ini adalah 100% ya. Lalu untuk colornya ini usah kita menggunakan line high, jadi per baris per paragraf itu akan memiliki jarak ya, kita beri jarak 1,6. Lalu text align-nya kita berikan justify aja, bisa justify, bisa juga ini kita berikan left saja, left. Di sini kita masukkan footer, namanya footer, kita akan masukkan dia ke dalam sebuah ini saja. Di sini kita akan buat baru, kita akan berikan kelas nama footer. Di sini kita beri alamat, yaitu dibuat dengan kasih sayang @ngalweb, dibuat dengan kasih sayang @pengenalan web. Lanjut, sini kita style dia lagi footer, kita akan berikan dia warna, color putih, lalu background color gray saja, text align, center, dan jangan lupa bagian yang terakhir supaya dia tidak terlalu map, otaknya ini agak besar, kita berikan padding ya, padding berikan 10. Oke, dengan yang gambar pas, kita akan simulasikan di review. Oh, sepertinya ada kesalahan pada bagian pertemuan sekian. Jadi bagian konten, berarti tradingnya 10. Dari sini sama warnanya gelap. Di bagian kanan kita beri dia width-nya kita akan beri dia 78. Kita beri dia auto saja. Oke, supaya teman-teman, sini kita ganti width auto saja, jadi dia akan menyesuaikan dengan atas dari lebar pada sidebar sini ya. Dan sini kita mulai 18 karena tadi ketika kita memberikan value width 84% ada salah
Jadi karena ada kotak kosong tadi teman-teman ya, kotak kosong, maka kita menggunakan value auto pada property width di selector konten. Oke, saja di sini sedikit kesalahan teman-teman. Oke, di sini ada kesalahan. Seharusnya tombol login ini akan berada di sini. Jadi di sini kita akan nambahkan styling lagi untuk loginnya. Di sini kita menggunakan nav, halaman nav, terus diikuti kelas login. Di sini kita menggunakan margin left. Jadi dia akan memberikan sebuah jarak ya, margin kiri itu top. Artinya dia akan mengikuti apa ya, secara otomatis dia akan langsung jaraknya itu jauh sekali dibandingkan kita memberikan nilainya itu secara manual, seperti misalnya di sini 325 pixel, makanya akan sedikit saja jaraknya. Jadi di sini memang sangat bagus, sangat cocok jika kita berikan itu auto. Oke, di sini coba kita akan lihat review. Semuanya sudah pas ya teman-teman, sudah pas ya, hampir sama dengan yang ada di gambar, sama ya, sama ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata atau pengucapan dan juga penyampaian dari saya itu sedikit bata-bata, terbelit-belit, saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.